Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Firda Firdausatul Fuadi dari Program Studi Pendidikan Fisika dengan NPM 240671240004. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen pendidik. Nah, manajemen pendidikan itu merupakan proses sistematis dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan, hingga pembinaan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di mana dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ayat ini mengajarkan pentingnya profesionalisme dan metode yang baik dalam mendidik. Juga Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini menunjukkan bahwa mendidik memerlukan hikmah dan metode yang baik, sehingga pengelolaan pendidik harus profesional. Selanjutnya terdapat 6 tujuan utama dalam manajemen pendidik, yang diantaranya yaitu untuk menjamin ketersediaan pendidik kompeten, lalu meningkatkan kualitas dan profesionalisme, mengoptimalkan kinerja, menciptakan iklim kerja kondusif, mewujudkan pembelajaran berkualitas, dan juga untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam profesi pendidik. Kemudian terdapat 5 prinsip penting, yang diantaranya yaitu profesionalisme dengan kompetensi memadai, keadilan dalam perlakuan, transparansi dalam pengelolaan, akuntabilitas yang jelas, dan juga pengembangan berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi terus-menerus. Lalu, yang selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan, yang dimana perencanaan kebutuhan ini meliputi analisis kebutuhan berdasarkan jumlah siswa dan beban mengajar, kemudian proyeksi kebutuhan jangka pendek dan juga panjang, termasuk antisipasi pensiun, lalu pemetaan kompetensi untuk identifikasi gap dan kebutuhan pengembangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi, di mana rekrutmen ini dimulai dengan penetapan kriteria, pengumuman lowongan, dan juga penerimaan lamaran. Juga seleksi di sini meliputi tahap administratif, tes kompetensi pedagogik dan juga profesional, interview dan micro-teaching, serta pengecekan referensi. Prinsipnya meliputi transparan, objektif, dan juga berbasis kompetensi. Kemudian untuk penempatan dan juga penugasan, di sini penempatan mempertimbangkan 3 aspek, yang dimana meliputi kesesuaian kompetensi dengan latar belakang pendidikan dan keahlian, beban kerja yang proporsional mencakup jam mengajar dan tugas tambahan, serta pertimbangan lain seperti domisili, kesehatan, dan juga pengembangan karir. Yang selanjutnya pengembangan kompetensi. Di sini terdapat 4 kompetensi utama pendidik dalam manajemen pendidik ini. Yang pertama yaitu pedagogik untuk mengelola pembelajaran, kemudian profesional untuk menguasai materi, lalu kepribadian sebagai teladan berakhlak mulia, dan juga sosial untuk komunikasi efektif. Nah, program pengembangannya melalui pelatihan, workshop, pendidikan lanjut, dan juga lesson study. Selanjutnya dalam penilaian kerja. Di sini ada 5 aspek penilaian dalam manajemen pendidik, yang diantaranya yaitu perencanaan pembelajaran melalui kualitas RPP, lalu pelaksanaan pembelajaran dengan metode dan pengelolaan kelas, kemudian evaluasi pembelajaran yang valid, pengembangan profesi melalui penelitian, serta kepribadian dan sosial dalam sikap dan hubungan dengan stakeholder. Selanjutnya, pembinaan dan juga motivasi. Di sini pembinaan meliputi supervisi akademik dengan cara observasi dan juga coaching, kemudian pembinaan administratif untuk kelengkapan dokumen dan juga disiplin, serta pembinaan spiritual untuk penguatan nilai Islam, di mana motivasi ini diberikan melalui penghargaan, pengakuan prestasi, kesempatan pengembangan karir, dan juga lingkungan kerja yang kondusif. Di dalam manajemen pendidik ini terdapat tantangan dan juga solusinya, di mana tantangan utama dalam manajemen pendidik ini yaitu kekurangan pendidik yang berkualitas, distribusi tidak merata, motivasi rendah, keterbatasan anggaran, dan juga perubahan tuntutan kompetensi. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan solusi program rekrutmen efektif,
kemudian sistem insentif menarik, pengembangan berkelanjutan, optimalisasi sumber daya, dan juga evaluasi berkala. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana manajemen pendidik ini merupakan proses sistematis dari perencanaan hingga pembinaan. Di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 mengajarkan profesionalisme dalam mendidik. Terdapat 4 kompetensi pendidik yang harus dikembangkan secara berkelanjutan. Penilaian kinerja dan pembinaan adalah kunci peningkatan kualitas dan juga integrasi nilai Islam menjadikan pendidik teladan yang baik. Pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 mengingatkan kita bahwa mendidik memerlukan hikmah dan metode yang baik, sehingga pengelolaan pendidik harus profesional dan juga berkualitas. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.